Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah bersemangat. Betul. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Nah, hari ini kita akan mengadakan pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ayo kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dalam tema 3 ya teman-teman. Tema 3, subtema 3, yang mana kita masih belajar tentang benda di sekitarku. Tetapi di subtema 3 ini kita akan belajar tentang satuan berat. Nah, teman-teman bisa melihat gambar di sampingnya Ustazah ini ya. Bisa melihat ya, gambar di samping ini adalah gambar satuan berat benda, yaitu ada hektogram, ada kilogram, ada hektogram, ada dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Sudah ada keterangannya. Ketika loncat satu tangga ke bawah atau turun satu tangga ke bawah, maka dikalikan 10. Kalau turunnya 3, 1, 2, 3, maka dikalikan 1000. Itu juga berlaku dengan kebalikan ketika naik tangga. Yang di bawah diperhatikan ya. Naik tangga, ketika naik satu tangga berarti dibagi 10. Kalau naik 2 tangga berarti dibagi 100. Bukan 20 ya, tapi 100. Diperhatikan di kolom yang warna biru teman-teman. Ada 1 ton sama dengan 1000 kilo. 1 kuintal sama dengan 100 kilo. 1 ton sama dengan 10 kuintal. Kemudian selanjutnya ada seni rupa. Seni rupa adalah hasil ekspresi manusia yang nyata yang digunakan sebagai sarana komunikasi perasaan antar manusia. Di dalam seni rupa ada 2 unsur. Yang pertama ada garis, yang kedua ada warna. Garis itu adalah garis ya teman-teman, yang seperti gambar di sampingnya Ustazah, yang tengahnya putih, pinggirnya ada hijau. Yang hijau itu namanya garis atau garis tepi, itu namanya garis. Kemudian yang warna ya, di dalam garis tersebut yang awalnya berwarna putih sekarang sudah menjadi hijau karena diwarnai. Itu yang namanya warna. Kemudian selanjutnya ada peran di sekolah. Di sekolah kita ada siapa saja? Ada kepala sekolah, ada guru, siswa, petugas kebersihan, petugas keamanan, pustakawan, dan lain-lain. Nah, di sini Ustazah ada contohnya. Yang pertama ada kepala sekolah. Kepala sekolah bertugas mengayomi seluruh warga sekolah. Yang kedua, guru. Guru tugasnya mengajar dan mendidik siswa. Yang ketiga, ada siswa yang bertugas belajar dengan tekun di sekolah. Yang keempat ada pustakawan.
Siapa itu pustakawan? Pustakawan adalah seseorang yang menjaga perpustakaan. Tugasnya menjaga perpustakaan. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada penjaga atau biasa kita sapa akrab dengan satpam. Penjaga bertugas menjaga keamanan lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir ada petugas kebersihan, yang mana tugas petugas kebersihan tersebut adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah agar tetap indah, bersih, dan asri. Kemudian di sini ada kesetaraan sebuah berat. Masih ingat ya, tadi diterangkan Ustazah tentang kesetaraan sebuah berat. Di sini ada gambar ibu-ibunya, itu ibunya siapa? Sedang menimbang terigu ya, mau masak roti di dapur. Itu pakai timbangan apa? Timbangan duduk. Ayo ingat kembali satuan berat seperti kilogram dan gram. Di situ tertulis ya teman-teman, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Dan ibu itu menimbang tepung terigu, beratnya kalau 2 kilo berarti berapa gram? 2000 gram. Faham? Kemudian selanjutnya ada peran dalam kelompok. Teman-teman pasti pernah ya membuat kelompok dalam memecahkan suatu permasalahan, atau membuat kelompok belajar di sekolah, atau membuat kelompok belajar di rumah, atau bahkan membuat kelompok bermain. Pasti pernah ya. Saat mengerjakan tugas kelompok, setiap anggota kelompok memiliki peran, yang mana setiap kelompok itu akan ada yang namanya ketua, sekretaris, dan anggota. Di sini kita lihat ada 5 anak ya. Ketuanya ada 1, anggotanya ada 4. Pembagian peran harus dilaksanakan dengan adil. Maksudnya adil di sini bisa menggunakan voting atau kesepakatan bersama atau musyawarah, seperti yang Ustazah terangkan di slide-slide sebelumnya, yaitu menentukan satu tujuan dengan bermusyawarah, atau bisa juga dengan voting. Setelah kita belajar tentang satuan jarak, ada satuan berat. Sekarang kita akan belajar satuan waktu. Bisa dilihat gambarnya di samping Ustazah, ada gambar jam. Banyak sekali jamnya ya. Satuan waktu. Alat pengukur waktu adalah jam atau stopwatch. Satuan waktu adalah second atau detik, menit atau jam. Yang pertama dilihat itu ada jam analog. Jam analog ini yang sering kita lihat ya, di rumah kita selalu ada jam analog ya, rata-rata ada jam analog. Kemudian yang kedua ada jam digital. Jam digital ini biasa kita jumpai di masjid ya, itu namanya jam digital. Kemudian ada jam pasir. Pernah lihat jam pasir? Jam pasir ini jarang kita jumpai ya. Biasanya jam pasir ini selalu ada di laboratorium. Itu insya Allah selalu ada yang namanya jam pasir. Kemudian yang terakhir ada stopwatch. Stopwatch ini fungsinya adalah untuk mengukur suatu kecepatan atau mengukur ketika kita melakukan sesuatu. Contohnya kita lari dari titik satu ke titik yang lain, berapa menit kita larinya. Biasanya mengukurnya pakai stop